Meninggalkan cerita mistis mengenai keangkeran bekas gedung tua yang kini terbengkalai di kawasan Jalan Banda, rupanya pemirsa, masih banyak lagi gedung-gedung tua kosong yang beberapa di antaranya menuai cerita mistis, di mana berada di tanah air. Dan berikut ini beberapa dari gedung-gedung tua kosong angker di Indonesia yang akan dikupas tuntas dalam segmen kali ini. Ini dia pemirsa. Misteri gedung tua bekas pabrik rokok zaman Belanda di Cirebon. Kota yang terkenal dengan kuliner empal gentongnya ini, konon katanya tidak hanya sebagai cocok dijadikan tempat wisata kuliner, namun kota Cirebon rupanya juga sangat cocok dijadikan sebagai tempat untuk berwisata ekstrim, yaitu wisata spiritual atau mistis. Di Cirebon sendiri ada beberapa tempat yang konon katanya seram hingga menuai berbagai cerita misteri. Seperti salah satunya gedung bekas pabrik rokok pada zaman Belanda yang ada di Cirebon. Bercerita gedung tua, Cirebon memang konon katanya mempunyai banyak gedung tua. Masing-masing dari gedung tua itu mempunyai cerita masa lalunya sendiri. Salah satunya adalah gedung tua bekas pabrik rokok pada zaman Belanda ini. Berlokasi di Jalan Pasuketan, Cirebon, gedung ini mempunyai segudang kisah menarik. Gedung tersebut dibangun sejak tahun 1924 silam. Di mana kala itu pemirsa, gedung ini digunakan sebagai pabrik produksi rokok aktif dari berbagai macam merek yang tersohor. Bangunan ini sendiri konon katanya sudah ada sejak zaman kolonial dan sudah berusia sekitar kurang lebih 94 tahun. Dulu, gedung ini difungsikan sebagai pabrik rokok. Namun kini, pemerintah kota Cirebon telah menetapkan gedung tersebut sebagai salah satu cagar budaya yang dimiliki kota udang ini. Meski kini tak berfungsi lagi, namun gedung ini masih terus dijaga dan dirawat kelestariannya. 10 petugas keamanan dan 3 orang pemelihara bangunan konon katanya dipekerjakan untuk merawat gedung ini agar kekokohannya tetap terjaga. Dalam perjalanannya, gedung tua tersebut sempat mengalami pasang surut. Ketika Perang Dunia II berkecamuk, gedung ini berada di bawah kekuasaan pemerintahan Jepang, hingga mengakibatkan produksi rokok terpaksa diberhentikan. Namun, usai kemerdekaan Republik Indonesia, produksi rokok kembali dilanjutkan pada tahun 1949, di mana di tahun ini pula nama gedung tersebut diubah dan mengalami masa keemasannya hingga tahun 1972. Setelah bertahun-tahun difungsikan, gedung tua di kota Cirebon tersebut dihentikan sebagai pabrik rokok pada tahun 2010 lalu lantaran berbagai macam alasan. Lantas, apakah gedung rokok tua zaman Belanda ini angker ya? Jika berbicara mengenai hal-hal mistis, gedung peninggalan kolonial Belanda ini memang terbilang jauh dari cerita-cerita mistis. Hal ini diakibatkan lantaran gedung tua yang kini dijadikan cagar budaya ini kini dijaga ketat oleh beberapa penjaga hingga tidak ada satupun orang yang diperbolehkan masuk ke dalamnya. Misteri gedung tua Gobel Cibitung. Selain gedung tua di Cirebon, Bekasi juga mempunyai gedung tua yang konon angker loh pemirsa. Ya, gedung tua Gobel atau gedung Pink yang letaknya berada di Kabupaten Bekasi ini memang terkenal angker. Hal ini disebabkan lantaran gedung tua ini sudah lama terbengkalai dan hanya dijadikan tempat parkir motor di bagian lantai bawah. Meski begitu pemirsa, tidak menutup kemungkinan jika gedung ini memang sangatlah menyeramkan. Jika malam hari tiba, nuansa gedung kosong saat malam hari memang seakan menuai keangkeran, di mana keberadaan makhluk-makhluk astral yang konon katanya menyukai gedung tua yang tak berpenghuni. Tentunya berbagai cerita mistis datang dari masyarakat sekitar. Namun, sosok seperti apa yang sering menampakkan diri secara pasti memang beraneka ragam. Dari sosok perempuan berbaju putih, sosok nenek-nenek, hingga bayangan hitam besar yang sering muncul. Saat ini gedung tua Gobel ini hanya dijadikan sebagai tempat hunting dan pemotretan oleh para pemuda-pemudi di sekitaran wilayah tersebut.
Ya, kawasan industri Gobel sendiri bagi penghobi foto area Bekasi mungkin sudah tidak asing lagi. Kawasan ini merupakan sebuah komplek yang terdiri dari 3 gedung besar yang sudah kosong. Menurut cerita dari warga sekitar, pemirsa, konon katanya dulu gedung tersebut saat dibangun akan dipergunakan sebagai asrama. Namun, lantaran mangkrak dan pembangunan tidak dilanjutkan kembali, akhirnya gedung ini dibiarkan kosong begitu saja. Kondisi gedung tersebut juga terlihat sudah tidak terawat. Keramik-keramik pada lantainya yang sudah hancur hingga terlepas dari lantai. Tembok pun juga terlihat kotor dan lapuk yang dipenuhi dengan gambar-gambar grafiti. Gedung ini sendiri konon katanya memiliki lorong panjang dan melengkung dan banyak jendela sehingga kita bisa memanfaatkan untuk mengambil gambar dari berbagai perspektif. Sedangkan spot lain yang lebih menarik adalah di bagian rooftop gedung ini. Dari atas gedung yang dibatasi dengan tembok setinggi 1 meter ini, kita bisa melihat area sekitar kawasan tersebut dengan pemandangan yang menarik. Bahkan di bawah gedung juga konon katanya ada beberapa truk yang sudah lama tidak digunakan. Yang tidak diketahui mengapa truk tersebut tidak digunakan kembali. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Misteri Kastil Batavia, Jakarta Utara. Selain gedung tua di Cirebon dan Bekasi, gedung tua peninggalan kolonial Belanda bernama Kastil Batavia juga konon katanya menuai keangkeran. Ya, Kastil Batavia dulu memang ramai dikunjungi oleh masyarakat ibu kota sebagai objek wisata sejarah kota tua Jakarta. Namun lantaran kumuh dan tidak terawat, pusat pemerintahan dan benteng pertahanan ini pun akhirnya sepi oleh pengunjung. Menurut penuturan warga sekitar, sudah sekitar 20 tahunan bangunan ini lama dibiarkan dan tidak terawat, hingga pada bagian badan bangunan pun banyak yang hancur dan lapuk. Kastil Batavia ini memang terlihat tidak terawat, pemirsa. Jendela dan pintu yang berbahan kayu itu pun kini bolong dan sudah lapuk. Dari salah satu jendela yang tertutup oleh kawat dapat terlihat bahwa suasana di dalam Kastil Batavia memang begitu gelap. Dalam sejarahnya, konon Kastil Batavia ini dibangun pada 12 Maret 1619, di mana pada saat itu kota pelabuhan Jayakarta masih dikuasai oleh VOC. Sebelum membangun kota Batavia, konon katanya VOC membangun benteng pertahanan terlebih dahulu yang kemudian dinamakan dengan Kastil van Batavia. Benteng baru buatan Belanda ini dibangun untuk mengganti benteng Fort Jakarta yang sudah tidak mampu menampung seluruh aktivitas perdagangan VOC. Menurut catatan pemirsa, luas Kastil Batavia ini sendiri berkisar 9 kali luas benteng Jakarta, di mana bentuk kastil ini seperti segi empat dengan panjang dari pintu daratan Land Port ke pintu air Water Port 290 treden, sedangkan lebarnya dari dinding barat ke dinding timur adalah 274 treden. Dulunya di dalam Kastil Batavia terdapat beberapa bangunan seperti gubernemen, gedung pengadilan, loji, gereja kamar senjata, kamar pakaian, gudang manufaktur, dan toko obat. Ini Kastil Batavia memang tidak terawat lagi. Sebagian bangunannya amblas ditumbuhi pohon liar yang melekat di temboknya. Dan lantaran bangunan lama dan tidak terawat, konon katanya muncul kisah-kisah mistis di sekitar Kastil Batavia itu. Dari pengalaman warga sekitar, konon sosok noni-noni Belanda sering menampakkan diri di area Kastil Batavia tersebut. Di mana sosok noni Belanda tersebut terlihat memakai baju pengantin yang besar dan duduk di depan tangga dengan memakai topi besar yang dandanannya pemirsa sama persis seperti cosplay yang sering diperagakan di kota tua. Dan rupanya masih banyak cerita-cerita mistis dari pengalaman warga sekitar. Seperti penampakan berbagai makhluk-makhluk gaib yang sosoknya berbeda-beda. Proyek gedung gagal di perbukitan di Kabupaten Bogor.
Selain gedung tua seperti gedung di Cirebon, gedung tua Gobel Cibitung dan juga Kastil Batavia di Jakarta Utara, gedung tua lain yang konon juga terbengkalai dan angker terletak di daerah Bogor, Jawa Barat. Ya, siapa yang tidak mengenal proyek Hambalang? Di mana sebuah proyek pembangunan pusat olahraga yang konon katanya menyeret sejumlah nama penting di tanah air. Namun rupanya pemirsa, tak hanya kasus korupsi saja yang tercium di proyek Hambalang. Cerita mistis pun turut mewarnai proyek pembangunan. Selamat datang kembali di channel YouTube Normetos yang dipersembahkan oleh Jejak Mimin, didukung oleh channel Ono Hikmah, disponsori oleh channel Media Ustadz. Selamat menonton. Nah itu yang satunya itu ahlinya juga itu ahlinya. Anak-anaknya mas. Cak jodoh. Masih kok enak ya aku. Sikilmu mas. Kan penting tengah-tengah nih lho. Ya. Kalau menawa iki barang apa sih? Nah betul. Runyu ya. Yuk kak. Lah aku tak rungu. Gak lho. Dan juga lek kari. Yang di enak ya? Tapi
Apa? Kupu. Ini putih. Ini kedudukan kan koyo motor to. Ya motor mau. Kita kan di motor. Di motor setan. Ini kan motor setan. Lu nek norwar wae ngene ngono lho. Itu tuh saya nak wak. Gua anak itu aku ya kan. Aku kurang gape kok. Teh. Yo, cek. Ya Mas, rekam. Kowe ndang mlaku, tak sentek kene mlaku mung sore. Iki lho penanya lho. Kurang sak menit 10 menit. Yo, cek. Ya, kowe tak ster kowe meneng ning ngisor, kowe metu nang mindi-mindi ning ngisore. Goblok. Tembak dase, angger dase ora apa-apa. Loro iki lan wedok. Ngene dhek ora ngerti aku terus kan otomatis. Gak stok. Wis tembak kono nek Swen. Ceblok. Ceblok. Kene lho kok. Belah. Kene nyekel laptop. Kan blazu. Sampai iki kok. Lah iya yo maju balik kok. Penak ibu tuh apik malahan. Ini pengejaran kuyang, guys. Pengejaran kuyang, guys. Kena. Pengejaran kuyang, guys. Ayo, guys. Kejar terus, guys. Guys. Ayo, guys. Tarik, guys. Pengejaran untuk kuyang, guys. Jatuh di mana, Bang? Oh, di antara semak-semak kedelai. Nanti kok. Jadi tengah ke sini kita masih di tengah di rerumputan apa ki namanya? Dele ya? Yo rene lho. Lah yo rene ki kok. Lho wong petok gambare kok rene. Duh. Tak kira apa? Neng, di ceplok. Mas tengah. Iki aku yo ngerekannya ki 10 menit. Dah oke. Iki biasa iki. Oke, Mimin lagi mencari burung. Ning sampean ndi monggo?